kenapa imam itu ketika mengimami sholat ada yang membaca Al-Fatihah dengan jahar, kemudian ada yang tidak. Bismillah dengan jahar dan tidak kasir. Ya, mohon penjelasan sebenarnya yang sebenarnya seperti apa sih? Mohon dijelaskan tentang Bismillah. Oke. Mohon izin untuk menjawab. Pertama terkait tadi kenapa ada imam yang membaca Fatihah secara keras atau jahar dan ada pula yang membacanya secara sir gitu ya. Dan ada juga sebetulnya ada 3 pandangan itu, ada yang tidak baca sama sekali. Tidak baca sama sekali. Ya. Dulu di awal kita sudah sampaikan, tapi nggak apa-apa, kita ulang lagi. Jadi 3 pandangan tentang basmalah itu, ya, dalam posisi basmalah dalam sholat itu, apakah ia dibaca atau tidak dibaca dan seterusnya. Pertama, ada yang menjaharkan basmalah, ada yang mensirkan basmalah, bukan tidak dibaca tapi sir, Pak. Jadi bismillahnya bismillah silent, dibaca Pak. Apa ya? Coba dibisiki Pak. Silent itu apa? Bahasa Jawa. Lirih. Jadi basmalahnya lirih Pak. Ya, ada yang jahar Bismillahirrahmanirrahim, kira-kira begitu ya. Ada yang membacanya secara lirih Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, gitu ya. Ada yang tidak sama sekali membacanya. Karena memang persoalan basmalah dalam sholat itu ikhtilaful ulama atau khilafiyah, berbeda pandangan ulama. Jadi ulama dari dulu sudah berbeda pandangannya tentang posisi bacaan basmalah di dalam sholat itu. Paling tidak pada 3 pendapat itu tadi, ya. Tetapi kalau dalam tafsir At-Tanwir ini atau putusan tarjih Muhammadiyah, kita sebagai warga persyarikatan, dalam Muhammadiyah sebetulnya pandangannya yang saya baca ini, ya, dalam buku Tanya Jawab Agama dan Tafsir ini, boleh mengamalkan 2, sama ada ia menjaharkan, dia baca basmalah Bismillahirrahmanirrahim dengan keras, itu boleh, atau dia mensirkan Bismillah, ya. Jadi 2 pandangan itu dianggap paling rajih atau paling kuat oleh pimpinan atau majelis tarjih Muhammadiyah, dan itu sudah dimasukkan juga, diinputkan juga dalam tafsir At-Tanwir ini ketika mengulas tentang posisi Bismillahirrahmanirrahim dalam sholat itu. Oke, saya bacakan biar tidak keliru ya, dan bapak-bapak biar yakin juga ini dalam tafsir. Ya, dari berbagai pendapat di atas, pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa basmalah merupakan salah satu ayat dalam suratul Fatihah. Oke? Oke. Jadi dari sekian pendapat itu dicari mana yang paling kuat pendapatnya. Iya kan? Sebagaimana telah dikemukakan di atas, pada saat Fatihah dibaca secara nyaring dalam sholat, maka basmalah itu boleh dibaca secara nyaring dan boleh juga dibaca secara tidak nyaring atau sir. Jadi bila sholatnya jahar, seperti misalnya subuh, maghrib, isya atau sholat Jumat, itu sholat jahar, maka baca basmalahnya boleh juga dijaharkan, dikeraskan, dan boleh juga disirkan. Oke, nanti saya sebutkan. Ini bagian dari apa yang disebut dengan varian ibadah dalam Islam itu, dan itu sesungguhnya bagus untuk kita. Ya, wujud atau tanda Islam itu sangat ajarannya sangat fleksibel, tidak kaku gitu, tidak rigid. Dengan demikian, ketika membaca suratul Fatihah dalam salat, kita harus mengawalinya dengan baca basmalah. Ya, sekali lagi, ketika Fatihah dibaca dengan suara nyaring atau jahar, basmalah dapat dibaca secara nyaring dan dapat dibaca pula secara tidak nyaring.
Tafsir At-Tanwir ayat halaman 4. Di bawahnya juga ada sumber kutipannya dari putusan Munas Tarji ke-27 tahun 2010 tentang membaca basmalah dalam sholat. Begitu seterusnya, ada halamannya di sini. Kalau ibu bapak yang punya ini boleh dilihat. Iya, ini jilid yang pertama. Putar. Jilid 3 ada juga ya. Masjid punya itu. Ya, jadi begitu posisinya Mbak. Jadi sebetulnya Mbak, kenapa perbedaan itu muncul? Perbedaan muncul itu karena memang ada sahabat yang melihat Nabi, sesekali dia jaharkan basmalahnya, sesekali dia lirihkan basmalahnya, sehingga dua perbedaan itu atau tiga perbedaan itu muncul. Ya, apa riwayat yang menyebutkan basmalah dijaharkan? Ada riwayat Abu Hurairah yang menyebutkan Nabi ketika dia memimpin salat itu dia membaca basmalah itu secara jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma qara'a al-Fatihah alhamdulillahirabbil alamin ila akhir. Sampai akhir. Dan ada lagi riwayat dari Anas ibn Malik yang melihat Nabi itu membaca Fatihah dengan tidak terdengar basmalahnya atau lirih basmalahnya. Itu riwayat Anas ibn Malik. Jadi dua-duanya karena muncul ada dua riwayat dan sama kualitasnya makbul atau sahih, maka kemudian ulama mengkompromikan itu. Boleh dilakukan dua-duanya. Ya, sama seperti ini mbah-mbah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu. Ya, ketika misalnya hayatus sujud, cara kita sujud, itu ada keterangan yang menyebutkan Nabi sujud ada kalanya dengan mendahulukan lututnya, dan ada riwayat yang menyebutkan Nabi mendahulukan tangannya. Ini sesungguhnya keindahan Islam itu di situ. Ya, fleksibilitas Islam itu di situ. Ditelusurilah kenapa Nabi memulai dengan lutut dulu, kenapa Nabi memulai dengan tangan duluan. Itu ternyata sesuai dengan kondisi yang dihadapi oleh Nabi saat, mohon maaf sekali, ngapunten ya, saat usia kita sudah sepuh, ternyata syariat mendahulukan lutut duluan itu sangat repot dan sulit sekali. Coba nanti, bila kita hanya berpatokan pada satu riwayat bahwa lutut duluan, coba mbak-mbak nanti lutut duluan, kayaknya nggak jadi sholat itu. Kita lutut duluan, kayaknya agak sulit lutut duluan. Tetapi saat usia, saat otot-otot lutut dan seterusnya masih oke, itu agak lumayan, tidak ada masalah dengan lutut duluan menuju tempat sujud itu. Maka saat sudah uzur itu, maaf, paling nyaman itu adalah mendahulukan tangan dulu. Dan begitu nanti ini saat naik itu